baru ngalahin Xiaomi. Ada smartphone refurbished yang layak beli. Smartphone Oppo paling mantap untuk saat ini. Apa? Selamat datang di Manja. Masukkan belanja untuk edisi bulan November. Di video ini saya akan kasih list smartphone apa aja yang layak untuk dibeli di bulan ini. Langsung aja kita mulai videonya. Bakalan panjang nih coy. Mari kita mulai dari rekomendasi smartphone di 1 jutaan. Pilihan pertama saya ada di Motorola G06 Power. Motorola membuat standar baru untuk smartphone 1 jutaan. Biasanya di harga sejutaan pakai chipset yang nggak nge-lag aja tuh udah alhamdulillah. Tapi Motorola malah bisa kasih lebih. Dijual dengan harga 1,5 juta, Motorola G06 Power bisa kasih desain yang cakep, baterai besar 7000 mAh, ada NFC-nya, speaker stereo pakai Dolby lagi, Gorilla Glass dan udah IP64. Ini tuh lengkap banget guys. Kurangnya ada chipsetnya pakai MediaTek G81 Extreme, which is banyak juga sih HP sejutaan yang pakai chipset ini. Tapi ya nggak sengebut G99 ya. Jadi kalau penggunaannya casual aja, nggak push rank MOBA, HP ini tuh yang paling saya rekomendasikan di harga 1 jutaan. Pilihan kedua adalah smartphone yang menggunakan chipset standar nyaman ala sobat HP, yaitu MediaTek Helio G99. Di luar dugaan, brand yang bisa ngasih hal tersebut adalah Samsung. Yes, Samsung Galaxy A07 pakai chipset MediaTek G99. Selain chipset ini cukup kuat dipakai main game, enak dipakai harian, UI Samsung yang anti ribet dan dukungan software sampai 6 tahun ke depan adalah alasan utama saya merekomendasikan Samsung A07. Tapi kalau mau beli, saran saya jangan yang storage 64 GB ya. Sayang soalnya. Dukungan software 6 tahun tapi 64 GB mah mungkin nggak nyampe 6 bulan pakai ya udah penuh itu storage. Jadi at least ambil yang 128 GB aja ya. Pilihan terakhir buat smartphone 1 jutaan adalah Poco M6. Harganya memang deket ke 2 juta, tapi ini satu-satunya pilihan kalau kamu mau smartphone yang kameranya bisa diajak foto-foto di harga segini, 108 megapiksel, lebih serius daripada kamera smartphone 1 jutaan lain. Udah gitu pakai MediaTek G91 Ultimate. Masih di bawah G99 sih, tapi masih enak buat dipakai ketimbang chipset Uni SoC yang banyak dipakai sama smartphone 1 jutaan lain. Nggak lupa ngecasnya juga cepet ya di 33 watt dan ada NFC. Jadi kalau budgetnya mepet tapi masih pengen bisa dipakai buat foto-foto, HP ini pilihannya. Ya, jadi untuk smartphone 1 jutaan pilihan saya 3 itu aja. Smartphone pilihan kamu nggak masuk list, tulis aja di kolom komentar dan mungkin saya akan jawab alasannya kenapa saya tidak merekomendasikan smartphone tersebut ya. Selanjutnya, kita ke rekomendasi smartphone 2 jutaan. Untuk smartphone 2 jutaan, pilihannya cukup bervariasi, jadi saya bisa kasih rekomendasi tergantung sama kebutuhan sobat semua. Pertama, pilihan yang paling ekonomis, Motorola G45. Harganya 2 juta lebih 50.000. Pakai chipset Snapdragon 6S Gen 3, bodinya pakai vegan leather, dan punya storage yang gede, 256 GB. Di harga segini biasanya kamu dapat 128 GB aja soalnya. Udah 5G juga lagi, jadi komplit lah buat harga 2 juta. Kemudian buat yang mau make HP-nya lama, saran saya itu ambil Samsung ya. Bisa ambil Samsung A17 5G yang baru atau Samsung A16 4G. Smartphone Samsung itu tuh dikasih jaminan update 6 tahun ke depan. Selain mudah untuk digunakan, adanya jaminan software ini akan ngebantu banget buat memelihara kenyamanan ketika digunakan. Memang sih harganya itu agak tinggi ya. A17 5G itu hampir 3 juta dan A16 4G di 2,5 juta. Tapi itu memang harga yang harus dibayar demi kenyamanan jangka panjang. Tapi Samsung itu dikenal nggak mau ngasih baterai dengan kapasitas besar. Buat kamu yang nyari smartphone 2 jutaan dengan kapasitas baterai besar, harus pilih merek lain. Yang bisa kasih baterai besar di harga 2 jutaan adalah Tecno Pova 7. Yang 4G ya. Dia tuh punya kapasitas 7000 mAh soalnya. Chipsetnya juga MediaTek G100 yang masih nyaman untuk digunakan. Desainnya juga keren, udah AMOLED juga. Cocok lah buat yang suka sama kapasitas baterai besar. Kalau kamu kurang suka sama MediaTek G100 karena performa gamingnya pas-pasan, ambil kakaknya juga pilihan yang oke.
Kakaknya yang saya maksud adalah Tecno Pova 7 5G. Dia tuh pakai Dimensity 7300 yang powerful. Cuman baterainya dipangkas sih jadi 6000 mAh. Masih gede sih hitungannya, tapi berkurang 1000 mAh dan chipset yang lebih ngebut pasti akan berasa. Bang, Tecno Pova 7 5G kemahalan. Pengen yang Dimensity 7300 ada yang lebih murah kagak? Selama ada grup Transsion mah, semua ada sob. Nih sepupunya, Infinix Note 50X 5G Plus. Pakai Dimensity 7300 juga, tapi lebih murah. Baterainya nggak gede tapi ya, 5200 mAh doang. Buset, zaman sekarang 5200 mAh kagak gede. Apa kabar smartphone Samsung ya? Terus buat para gamers, mau ada trigger button di harga 2 jutaan, ada Nubia Neo 3 dan Nubia Neo 3 GT. Baterainya 6000 mAh juga lagi. Desainnya juga rame banget kayak skin FF. Selanjutnya buat yang suka baterai besar tapi mau smartphone yang bisa kecemplung air, Vivo Y21D itu siap untuk menemanimu. Baterainya 6500 mAh dan punya sertifikasi IP69. Mau underwater video juga bisa. Walau kameranya ya seadanya. Budget 2 jutaan kok mau smartphone yang kameranya bagus. Kalau itu mah ada juga. Tecno Camon 40 punya kamera yang bagus di harga 2 jutaan. Kamera 50 megapiksel dengan OIS-nya bakal ngasih kamu hasil foto yang jauh lebih baik dari bandrol harganya. Terakhir buat yang budget tipis tapi mau smartphone ganteng, ambil Infinix Hot 60 Pro. HP-nya tipis, harganya murah, 2 juta lebih dikit. Jadi walau budgetnya pas-pasan tapi gaya tetap jalan. Edulah nih grup Transsion ini membanjakan rakyat Indonesia sekali. Mereka tuh kayaknya mendengar kebutuhan rakyat Indonesia ya. 2029 Transsion maju jadi caleg lah kata gua. Wah, mendengar suara rakyat. Wah, mantap, Transsion Group. Cukup banyak pilihan di smartphone 2 jutaan. Bagaimana buat smartphone 3 jutaan? Kurang lebih sama sih. Pilihannya sudah saya bagi berdasarkan kebutuhan. Pertama mungkin yang paling all-rounder. Lagi-lagi Motorola ada di pilihan pertama saya. Motorola G86 Power. Pakai chipset ngebut MediaTek Dimensity 7400, baterai gede 6720 mAh, IP69 jadi tahan air ya, dan kamera 50 megapiksel dengan OIS yang enak buat foto-foto ataupun video. Ini HP tuh all-rounder banget. Cuman memang dia tuh punya harga di 3 juta gede. Gede banget. Ya ada harga ada rupa lah ya. Kalau mau all-rounder tapi lebih terjangkau, ada Poco X7 5G. Di 3,5 juta dapat chipset MediaTek Dimensity 7300, kamera 50 megapiksel OIS, dan masih ada sertifikasi IP68. Baterainya 5000-an mAh aja tapi ya. Kalau mau baterai gede, ngecasnya juga cepet, iQOO Z10 pilihan yang menarik. Baterainya 7300 mAh, ngecasnya 90 watt. Ditambah lagi chipsetnya juga ngebut yaitu di Snapdragon 7S Gen 3. Mau dihajar main game lama juga HP ini jagonya. Cuman kalau mau beli, saran saya ambil yang 256GB ya. Soalnya kan chipset Snapdragon 7S Gen 3 itu tuh enaknya dipakai buat main game. Dan game itu butuh storage gede. Kalau dipakai yang 128GB mah agak nyiksa. Atau kalau mau 256GB tapi budgetnya cuman sampai Z10 yang 128GB, bisa ambil alternatif beli iQOO Z9 aja. Varian 256GB-nya punya harga yang sama kayak iQOO Z10 128GB soalnya. Kamu dapat Snapdragon 7 Gen 3 yang punya nilai benchmark lebih tinggi sedikit dari 7S Gen 3, walau baterainya jadi 6000 mAh di Z9. Tetap nggak buruk kan ya? Adanya iQOO Z9 di harga segini membuat saya tuh nggak merekomendasikan iQOO Z10R. Soalnya Z10R itu tuh 100.000 lebih mahal daripada Z9. Mungkin lagi mau ngabisin stok Z9, I don't know. Smartphone iQOO tuh memang cocok buat dipakai main game karena mereka tuh selalu maksimal untuk urusan dapur pacu ya. Cuman mereka tuh nggak punya trigger button. Yang punya trigger button di harga 3 jutaan itu Infinix. Ada Infinix GT30 dan Infinix GT30 Pro. Pilih yang mana sesuaikan sama budget aja. Buat yang budget mepet di 3 juta, Tecno Pova 7 5G varian 256GB siap menemani. Baterainya sama gedenya kayak Z9 yaitu di 6000 mAh dan chipsetnya juga nggak malu-maluin, Dimensity 7300. Kalau mau yang baterainya gede dan bisa nyemplung air, ada iPhone wannabe yaitu Realme 15T. Desainnya mirip iPhone, jadi kalau kamu mirror selfie, orang tuh bisa mengira kamu lagi pakai iPhone 16 Pro. Mantap bukan fiturnya? Baterainya gede 7000 mAh dan punya IP69. Jarang yang punya dua hal ini secara bersamaan soalnya. Chipsetnya juga nggak jelek yaitu di Dimensity 6400, aman buat dipakai harian. Terakhir seperti biasa, pilihan aman dengan update software panjang. Hanya Samsung yang ngasih sampai 6 tahun.
Tentu nggak semua model Samsung saya rekomendasiin. Yang menurut saya layak dibeli aja kayak Samsung A26 5G dan Samsung A17 5G. Banyak kan pilihannya? Soalnya ini memang saya klasifikasikan berdasarkan kebutuhan. Ngikutin permintaan pasar juga sih, soalnya pasar 3 juta ke bawah di Indonesia itu tuh memang banyak peminatnya. Jadi pilihan smartphone di harga segitu tuh banyak modelnya. Tapi pilihannya mulai berkurang nih di 4 jutaan. Hadirnya Motorola G86 Power yang harganya turun ke range 3 jutaan mengeliminasi begitu banyak smartphone 4 jutaan lain. Sehingga buat smartphone 4 jutaan pilihan pertama saya itu ada di Poco X7 Pro 5G. Chipsetnya masih di atas Motorola G86 Power soalnya, Dimensity 8400. Ditambah sama baterai 6000 mAh dan kamera 50 megapiksel OIS, saya rasa ini smartphone yang paling enak untuk saya rekomendasikan. Storage-nya juga gede tuh, 512 GB lagi. Tapi harganya memang di 4.999 juta. Kalau mau 4 juta kecil, Poco X7 5G bisa dipilih. Secara spek di bawah Motorola G86 sih, cuman storage-nya 512 GB. Jadi pilih ini kalau kamu tuh memang butuh storage yang besar. Kalau buat main game, ada iQOO Z10 512 GB dan Infinix GT30 Pro yang 512 GB. Tinggal pilih aja mau yang main game pakai trigger button atau enggak. Tidak lupa buat yang mau Samsung, ada Samsung A36 5G. Bang, Samsung mulu direkomendasiin, speknya kan kentang. Betul, saya setuju kok. Kalau ngomongin spek, Samsung tuh nggak bisa dibandingin. Tapi saya nyaman rekomendasiinnya, soalnya kalau orang dikasih Samsung tuh nggak banyak keluhan pas lagi pakai HP-nya. Paling liat saber doang. Selanjutnya, rekomendasi smartphone 5 jutaan yang menurut saya layak untuk dibeli. Pertama, Poco F7. Pakai Snapdragon 8S Gen 4, baterainya 6500 mAh, 90 watt, IP68, kamera 50 megapiksel OIS, dan storage-nya gede, 512 GB. Smartphone Snapdragon 8S Gen 4 lain kayak iQOO Neo 10 juga bisa dimiliki. Baterainya lebih gede di 7000 mAh dan ngecasnya juga kenceng, 120 watt. Cuman untuk harga yang sama, storage-nya 256 GB ya. Ada yang 512 GB tapi di harga 6-7 juta. Kalau mau yang all-rounder, kameranya bagus depan belakang, ada Vivo V50 5G. Karena ada Vivo V50 5G, saya nggak ngerekomen yang Samsung A36 yang 12256. Mending langsung ke Samsung A56 5G aja. 8256-nya tuh di harga 5 juta mepet 6 juta. Makin sedikit kan pilihannya? Kita lanjut ke 6 jutaan ya. Buat smartphone 6 jutaan, pilihan pertama saya adalah Motorola Edge 60 Pro. Walau brand baru, menurut saya Motorola ini tuh nggak pernah fail. Mulai dari spek sampai ke positioning harga. Spot on terus. Pakai MediaTek Dimensity 8350 yang gesit, kamera 50 megapiksel yang bagus, dan ditemani sama kamera ultra wide dan telefoto. Ini berasa flagship ini HP. Ditambah lagi sama dukungan softwarenya, jago emang Motorola ini. Setelah Motorola Edge 60 Pro, Vivo V60 juga pilihan yang nggak salah. Memang secara raw power, Snapdragon 7 Gen 4-nya tuh kalah ngebut sama Dimensity 8350-nya Motorola. Tapi ngomongin user experience, Vivo V60 ini tuh flawless. Kamera belakang, ada telenya juga, kamera depan yang bagus. Mantap sih ini. Kalau nggak butuh lensa telefoto, kamu bisa alihkan ke Vivo V50 aja. Dengan harga yang sama, kamu bisa dapat storage 2 kali lipatnya, yaitu di 512 GB. Atau kalau fokusnya di performa, iQOO Neo 10 yang 512 GB juga tersedia di harga Rp6.999.000. Di harga 6 jutaan juga ada Asus ROG Phone 9 FE ya. Kali aja mau main dengan trigger button. Selanjutnya di harga 7 jutaan. Di harga segini ada kejutan sob. Awalnya pilihan pertama saya itu adalah Xiaomi 15T. Tapi ternyata Vivo keluarin Vivo X100 versi refurbish. Harganya 7 jutaan. Ngelihat chipset Dimensity 9300 dan setup kamera flagshipnya yang 50 megapiksel, ultra wide 50 megapiksel dan telefoto 64 megapiksel, kayaknya mending Vivo X100 ini yang jadi pilihan utama. Refurbish emang aman bang? Aman, ada garansinya setahun. Resmi soalnya. Bukan refurbish yang di abang-abang itu. Beda. Nah, pilihan keduanya baru Xiaomi 15T. Sorry banget, Poco F7 Pro kameramu nggak ada di kelas yang sama kayak Vivo X100 ataupun Xiaomi 15T. Jadi pilihan saya dua ini aja.
Untuk 8 jutaan saya nggak ada pilihan. Sebenarnya masih ada Vivo V60 yang 512 GB sih. Cuman bener dah, karena ada Vivo X100, mending yang itu aja walaupun storage-nya 256 GB. Lebih baik di hampir segala aspek. Paling kamera depannya aja yang nggak ada autofokusnya. Ya kalau budget kalian 8 jutaan tapi mau kamera depan yang ada autofokusnya, ya pilihannya cuman Vivo V60. Jadi bolehlah dibeli itu dah. Sekarang ke sektor smartphone premium ya. Pilihan pertama saya ada di Xiaomi 15T Pro. Kameranya bagus, performanya oke walau ada Poco F7 Ultra yang pakai Elite, dan untuk harganya terbaik. Kurang dari 10 juta tapi masih dapat 512 GB. Paling value for money menurut saya. Pilihan kedua baru Samsung S25 FE. User experience-nya tuh kayak Samsung S25 tapi di harga yang terjangkau. Kurang dari 10 juta juga. Ketiga, barulah saya merekomendasikan Poco F7 Ultra. Snapdragon 8 Elite-nya bisa kamu ajak main game atau ngedit video 4K 60 fps HDR. Terakhir adalah flagship dan foldable. Untuk smartphone flagship, jangan belanja dulu, please. Kita baru kedatangan Oppo Find X9 series. Masih ada Vivo X300 series, Xiaomi 17 series, dan Samsung S26 series di tahun depan. Biar nggak nyesel, mending tunggu dulu. Tapi kalau emang mau belanja sekarang, rajanya kamera tuh masih di Huawei Pura 80 Ultra. Dia tuh ada di kelasnya sendiri dan nggak ada lawannya. Secara hardware memang lebih advance soalnya. Oppo Find X9 Pro juga kita udah coba dan memang layak untuk dimiliki. Kalau kamu nyari kamera yang lebih baik, pilihan pertamanya ada di Huawei Pura 80 Ultra. Tapi kalau mau ekosistem Android yang lebih nyaman untuk digunakan, ya ambil Oppo Find X9 Pro. Oppo Find X9 juga layak untuk dibeli, tapi mending nunggu lawannya, yaitu Vivo X300. Jadi, sekali lagi saran saya, tolong jangan jajan dulu ya. Kalau foldable, pilihan pertama saya ada di Vivo X Fold 5. Memang nggak pakai Snapdragon X Elite, tapi baterai yang lebih tahan lama memang sangat dibutuhkan di smartphone foldable. Telefotonya juga bagus. Pilihan keduanya baru Oppo Find N5. Paling komplit, chipset terbaru, telefoto bagus, dan baterainya pas lah. Desainnya juga cakep lagi. Pilihan ketiga baru Samsung Galaxy Z Fold 7. Oke, untuk flip ya kagak usah ditanya ya, Flip 7 kagak ada lawannya. Dan itu dia manja untuk bulan ini. Jika lo terbantu dan suka sama seri ini, tolong bantu share ke teman atau saudara kalian yang lagi mau belanja HP ya. Sekian dari Moldy out. Insya Allah bulan depan ada lagi. Bismillah. Capek banget bikinin coy. Kasih tanda like lah, subscribe lah, buset dah.